Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bertemu lagi bersama saya. Setelah 1 minggu libur, kita akan memasuki bab terakhir di matematika wajib kelas 10. Karena bulan depan kita sudah masuk Desember, otomatis kita sedang melaksanakan ulangan akhir semester. Ini bab terakhir, jadi mohon diperhatikan benar-benar. Kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Contohnya seperti ini, x kurang y kurang dari 3. Selanjutnya 2x tambah 3y lebih dari 6 misalkan. Lanjut 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10 misalnya. Selanjutnya 3x dikurangi 4y lebih dari sama dengan 12 misalkan. Oke, ini sebuah sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi setelah kita lihat sekilas, di sini bisa kita simpulkan bahwa bentuk umum dari pertidaksamaan dua variabel ini adalah ax ditambah by kurang dari c misalkan, atau bisa juga ax ditambah by kurang dari sama dengan c, ax ditambah by lebih dari c, atau ax ditambah by lebih dari sama dengan c. Yang membedakan hanya di tanda pertidaksamaannya ini aja ya. Oke, yang membedakannya keempat tanda pertidaksamaan ini. Itu bentuk sederhananya. Untuk di sistem pertidaksamaan dua variabel ini, kita akan menggambar daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya hanya tinggal kita gambar di koordinat kartesius. Saya mau mengambil contoh, misalkan kita punya sistem pertidaksamaan dua variabel yang sederhana dulu, x kurang y kurang dari 3. Ini harus kita gambar di koordinat kartesius. Langkah yang pertama adalah membuat x-nya sama dengan 0. Maka x dikurangi y sama dengan, kita ganti sama dengan dulu ya, 3. X-nya tadi kita ganti 0 kurangi y sama dengan 3. Y-nya maka min 3. Jadi koordinatnya adalah 0, negatif 3. Ini x, ini y. Hasil kita hitung mendapat. Oke. Setelah x-nya sama dengan 0, maka y-nya kita buat sama dengan 0. Maka x dikurangi y sama dengan 3. X dikurang 0 sama dengan 3. Makanya x-nya sama dengan 3. Jadi 3,0. Ini x-nya, ini y-nya. Oke, seperti itu ya. Sudah mendapat dua koordinat. Jadi saatnya sekarang kita menggambar di koordinat kartesius. Oke, ini sumbu x, ini sumbu y. Yang pertama 0, negatif 3. Berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. 0, negatif 3 berarti di sini. Selanjutnya 3,0 ada di 3, x-nya 3, y-nya 0. Berarti ada di sini 0, negatif 3, x-nya 0, y-nya negatif 3. Berarti di bawah sini ya. Tinggal kita tarik garis. Oke, ini tadi salah tempat ya, sorry. 0, negatif 3, x-nya 0 berarti di garis ini, y-nya negatif 3 berarti di bawah sini. X-nya 3 berarti di sini, y-nya 0 berarti tetap di garis ini. Tinggal kita tarik garis. Maka ini adalah garis dari x kurang y sama dengan 3. Oke. Sekarang saatnya kita melihat tandanya ini. Tandanya ini yang penting. Yang perlu kita perhatikan adalah tanda pertidaksamaannya ini. Yang harus kalian perhatikan adalah jika tandanya kurang dari, maka yang diarsir adalah ke sebelah kiri garis. Nah, jadi yang kita arsir ini adalah gambar penyelesaiannya. Dan kemudian yang harus diperhatikan adalah tanda kurang darinya. Dia tandanya kurang dari, maka seharusnya gambar garisnya ini adalah garis putus-putus. Maka setelah kita perbaiki,
gambar yang benar dari garis ini, dari garis X kurang Y sama dengan 3 adalah di sini min 3, di sini 3, kita ambil langsung saja ya. Jadi menjadi seperti ini. Jika tandanya kurang dari, maka dia garisnya putus-putus. Seperti ini. Ini X kurang Y sama dengan 3. Kita arsir ke sebelah kiri garis karena tandanya kurang dari. Oke, ini putus-putus seperti ini ya. Oke, selanjutnya jika ada sama dengannya, jika di sini diberi kurang dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus atau bersambung seperti ini. Tapi ketika kurang dari sama dengannya kita hapus atau hanya tanda kurang dari, maka garisnya putus-putus. Nah, seperti itu aja yang membedakannya. Kalau dia tandanya lebih dari berarti ke sebelah kanan garis. Jika tandanya kurang dari ke sebelah kiri garis. Jika dia ada tanda sama dengannya, dia garisnya berlanjut atau tidak putus-putus. Jika tidak ada tanda kurang, karena tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang dari saja, maka garisnya putus-putus seperti ini. Itu saja yang membedakannya. Oke, ini seperti ini aja ya, kurang dari sama dengan, ini kurang dari saja. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk sekarang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Kalau tadi persamaan dua variabel, sekarang pertidaksamaan kuadrat dua variabel juga. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau tadi adanya persamaan dua variabel, sekarang pertidaksamaan kuadrat. Masih ingat ya, di bab sebelumnya pertidaksamaan kuadrat itu contoh x kuadrat kurangi 5x dikurang 6 misalkan. Nah, ini ada pangkat duanya. Nah, itu pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umumnya seperti bab sebelumnya, x kuadrat plus bx plus c, seperti itu. Sekarang kita akan menggambarkannya di koordinat kartesius dan menentukan daerah penyelesaiannya. Contohnya misalkan y kurang dari x kuadrat ditambah x tambah 3. Misalkan ini pertidaksamaan kuadrat ya. Y lebih dari 2x kuadrat ditambah x. Ini juga kuadrat karena ada pangkat duanya. Itu yang paling penting. Ingat di video-video sebelumnya bahwa pertidaksamaan kuadrat pertidaksamaan kuadrat atau persamaan kuadrat itu ada pangkat duanya. Udah itu aja yang menandakan dia kuadrat. Selanjutnya misalkan y kurang dari sama dengan x kuadrat kurang 1. Y lebih dari sama dengan min x kuadrat tambah 2x ditambah 1. Oke, kita selanjutnya akan memasuki tahap terakhir, yaitu menggambar pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini di koordinat kartesius. Saya misalkan memiliki contoh min x kuadrat tambah 2x ditambah 3. Langkah yang pertama adalah pemfaktoran. Oleh karena itu saya bilang kemarin pemfaktoran sangat penting, jadi harus dipahami benar-benar. Di sini mendapatnya seperti ini. Silahkan tanya teman-temannya untuk yang belum mengerti pemfaktoran. Min x ditambah 3 sama dengan 0. Min x sama dengan min 3, maka x-nya sama dengan 3. Jadi koordinatnya 3,0. Atau x ditambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1. Atau koordinatnya min 1,0. Untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong di sumbu y. Maka kita membuat x-nya sama dengan 0, maka titik potong di sumbu y. Maka y sama dengan min x kuadrat tambah 2x ditambah 3 sama dengan, kita buat x-nya sama dengan 0. Jadi ini 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. Jadi jawabannya 3. Maka titik potongnya adalah 0,3. Ini x-nya tadi kita buat 0, y-nya hasil hitungannya dapatnya 3. Nah, sekarang kita menentukan koordinat titik puncak. Langkah ketiganya, koordinat titik puncak. Dia ada rumusnya. Untuk yang x, titik x itu rumusnya min b per 2a. Min b berarti kita ambil dari sini, kan ini a,
ini B, ini C kan ya. Di depan sini ada angka 1, tidak usah ditulis. Jadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Jadi min B, berarti min 2. Dibagi 2 dikalikan min 1 ya. X-nya min 1. Oke. Jadi min 2 per 2 kali min 1 adalah min 2. Min 2 bagi min 2 adalah 1. Jadi X-nya adalah 1. Selanjutnya kita mencari koordinat Y dengan rumus. Untuk rumus yang B-nya adalah kita tinggal masukkan nilai X ini ke dalam soalnya ini tadi. Untuk Y-nya berarti X-nya 1 kita masukkan ke sini min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Y sama dengan min 1 kuadrat. X-nya kita ganti 1 hasil hitungan kita tadi. 2 dikali 1 ditambah 3. Berarti Y-nya sama dengan min 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 4. Jadi koordinat titik puncak adalah X-nya 1, Y-nya 4. Penulisannya X, Y ya. Selalu X didahulukan. Nah, kita sudah dapat 1, 2, 3, 4 titik. Yang ini yang akan sangat membantu kita dalam menggambar koordinat kartesiusnya. Sekarang kita tinggal menggambarnya. Oke, tadi kita mendapatnya min 1,0. Berarti di sini min 1,0 dan 3,0 di sini berarti 3,0. Berikutnya kita dapat 0, min 3 berarti di sini 0,3 sorry di atas ini, dan koordinat titik puncaknya adalah 1,4. Berarti di sini 1, di sini 4. Kita buat garis bantu saja. Oke, di sini titik puncaknya berarti. Nah, tinggal kita tarik garis. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah grafik fungsi kuadrat dari fungsinya Y kurang dari min X kuadrat tambah 2X ditambah 3. Nah, untuk yang membedakannya adalah grafiknya akan tertutup atau terbukanya ke bawah seperti ini jika dia tandanya negatif, dan akan terbuka ke atas seperti ini jika tandanya positif. Itu aja yang membedakannya. Ini kan di sini A, di sini B, di sini C untuk memasukkan ke rumus koordinat titik puncaknya itu tadi. Oke, sekarang kita harus menentukan daerah penyelesaian. Nah, ini yang penting. Karena tadi tandanya kurang dari, maka di sini harusnya grafiknya putus-putus seperti ini ya. Harusnya garisnya ini putus-putus seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jika tandanya kurang dari itu maka kurang dari atau lebih dari itu putus-putus, tapi jika ada tanda sama dengannya maka garisnya bersambung. Dan saya akan menjelaskan bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya. Kita ambil 2 titik yang berada di luar dari kurva dan di dalam dari kurva. Di luar dari kurva di sini ada angka min 2 pasti. Jadi koordinatnya adalah min 2,0. Kita ambilkan ini. Dan di dalam kurva kita ambil yang paling gampang di dalam sini, 0,0 ya. Oke, 0,0 kita ambil dan kita masukkan ke dalam soalnya. Ke dalam soal ini tadi. Y kurang dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kita uji coba yang di luar dulu, yaitu min 2,0. Berarti Y-nya sama dengan 0 berarti ya. Y sama dengan 0 kurang dari X-nya min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 tambah 3. 0 kurang dari min 2 kuadrat itu 4, jadinya min 4. 2 kali min 2 itu min 4 tambah 3. 0 kurang dari min 4, min 8 tambah 3 min 5. 0 kurang dari min 5. Benar atau salah? Salah. Selanjutnya Y kurang dari min X kuadrat tambah 2X ditambah 3. Oke. Kita sekarang uji coba yang di dalam koordinatnya 0. Y-nya, X-nya 0, Y-nya 0 tambah 3. Jadi 0 kurang dari 3. Benar atau salah?
benar. Nah, karena dia yang di dalam kurva ini bernilai benar, maka yang kita arsir adalah yang di dalam kurva. Ambil yang bernilai benar. Jadi untuk daerah penyelesaiannya adalah semua titik yang ada di dalam kurva ini. Seperti itu untuk penjelasan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Demikian video penjelasan untuk video kali ini. Jika memang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Dan minggu depan akan saya kembali membuat tutorial video pembahasan materi ini karena materi ini cukup rumit, jadi harus benar-benar dipahami. Demikian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.